Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Yusuf dalam Keterangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang informasi untuk keunggulan kompetitif. Ya. Perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dan lingkungannya. Sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik meliputi 4 unsur. Yang pertama pegawai, lalu ada bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual ini berupa data dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi 1. Standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ingin mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Ini adalah lingkaran terbalik. Jadi yang pertama itu data digunakan, lalu proses itu menjadi informasi. Dan informasi ini berguna bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaannya. Lanjut, perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur lingkungan adalah organisasi atau individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung. Ada 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan perusahaan. Pertama, pemasok. 2, pelanggan. 3, pekerja. 4, komunitas keuangan. Yang kelima, pemegang saham dan pemilik. 6, pesaing. 7, pemerintah. Dan ke-8, komunitas global. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan adalah aliran sumber daya melalui rantai pasokan yang harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Aktivitas manajemen rantai pasokan. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. 2, membuat jadwal produksi. 3, menyiapkan jaringan transportasi. 4, memesan persediaan pengganti. 5, menerima persediaan dari pemasok. 6, mengelola persediaan. 7, melakukan produksi. 8, melakukan transportasi sumber daya pada pelanggan. Dan 9, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya ada sistem elektronik. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer. Dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya ini akan memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Lalu keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Ada rantai nilai Porter. Sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri atas aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang memberikan kontribusi pada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa setelah dikurangi harga pokoknya. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Ini adalah figur dari rantai nilai. Jadi, aktivitas utama itu meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, lalu jasa. Aktivitas pendukung di sini meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Lanjut, dimensi keunggulan kompetitif. Yang 4 ya. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis. Keunggulan di mana ketika sebuah perusahaan dapat mengimplementasikan strategi lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga, keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses. Maaf, tapi maksudnya tantangan dari pesaing global. Tantangan yang pertama itu kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional.
Tantangan yang kedua, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, ini ada 4. Yang pertama, kendala politisi, 2, rintangan budaya dan komunikasi, 3, masalah teknologi, 4, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Semua aktivitas yang mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Sebagai sebuah informasi terdiri atas yang pertama, piranti keras komputer, yang kedua, piranti lunak komputer, ketiga, spesialis informasi, 4, pengguna, 5, fasilitas, 6, database, dan 7, informasi. Dimensi-dimensi informasi. Yang 4, yang pertama, relevasi. Informasi berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, akurasi. Informasi yang disajikan harus akurat. Ya, ketepatan waktu. Informasi harus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasinya itu menjadi rumit dan tak terkendali. 4, ada kelengkapan. Informasi harus disajikan dengan lengkap atas suatu masalah tertentu beserta dengan solusinya. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Mereka ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, tapi juga area operasi perusahaan lainnya. Selanjutnya, perencanaan strategis bagi perusahaan. Perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif. Komite ini akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan dan mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Perencanaan strategis untuk area bisnis. Rencana area bisnis akan memperinci bagaimana area-area bisnis tersebut akan mendukung usaha ketika berusaha mencapai sasaran strategisnya. Yang terakhir, strategi Planning for Information Resource atau disingkat SPIR, yaitu pengembangan rencana strategi secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat membantu kita semua ya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan tetap semangat dalam